Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak? Semoga semuanya sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan agar selalu sehat. Nah, kita kembali lagi belajar tematik tema 3, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Dipersiapkan buku paket tematiknya. Mari kita simak baik-baik penjelasan dari Bu Nanda. Baik, di subtema 3, pembelajaran yang pertama, di sini kita akan belajar tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Bu Nanda sudah tampilkan sebuah gambar di video. Di situ ada sebuah gambar. Apa? Ada gambar seorang anak sedang jajan sosis bakar di jalan ya. Nah, kira-kira nih Ibu Nanda mau tanya, apakah jajanan yang dibeli oleh anak pada gambar menurut kalian sehat? Kira-kira bagaimana? Ya, pastinya kurang sehat ya. Karena apa? Karena selain makanan tersebut mengandung pengawet, kemudian makanan tersebut juga kurang terjaga kebersihannya. Jika jajanan tersebut biasanya kalau dijualnya di pinggir-pinggir jalan seperti itu, biasanya akan terkena debu-debu, kemudian kotoran-kotoran yang ada di udara, sehingga makanan itu kurang sehat ya. Kemudian apa yang terjadi jika pada organ pencernaan kita apabila kita terlalu sering makan makanan yang tidak sehat? Contohnya seperti yang ada di gambar. Kira-kira apa yang terjadi pada organ pencernaan kita? Pastinya organ pencernaan kita akan mengalami gangguan ya. Contohnya bisa saja kalau makanan jajanan yang ada di pinggir jalan itu selain debu juga nanti ada lalat-lalat ya. Lalat-lalat menghinggapi makanan tersebut. Kemudian kalian makan, kemudian masuk ke perut kalian, masuk ke lambung, ke usus. Nah, nanti jika makanan tersebut yang telah dihinggapi oleh lalat tersebut sudah di dalam perut kita, nanti kita bisa saja terkena diare karena lalat tersebut kotor yang menghinggapi makanan kita, membawa bakteri ya. Kemudian bakteri tersebut menyebabkan diare. Nah, contohnya seperti itu. Baik, dibuka buku paketnya halaman 85. Di halaman 85 ada sebuah contoh percakapan dari iklan elektronik yang ada di televisi yang berjudul obat sakit perut PSP, pil sakit perut. Nah, di situ ada 3 peran, ada laki-laki 1, 3 peran, ada laki-laki 1, perempuan 1, laki-laki 2, dan narator. Bu Nanda akan memperagakan bagaimana percakapan tersebut ditayangkan di televisi ya. Bu Nanda akan coba untuk memberikan bagaimana percakapan itu diucapkan ya. Contohnya seperti laki-laki 1, aduh, meringis sambil memegangi perutnya. Perempuan 1, makan yang tidak benar membuat perut jadi tidak enak. Laki-laki 2, tidak bawa PSP ya? Tersenyum sambil memegangi PSP. Narator, untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas, segera atasi dengan minum PSP. Dalam 1 saset pil kecil alami, atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Laki-laki 1, minta obatnya. Laki-laki 2, minta, beli, sambil tertawa. Narator, perut tidak enak, pilih yang benar, PSP.
Nah, itu adalah contoh percakapan dari iklan elektronik obat sakit perut PSP ya, seperti itu contohnya. Jadi, apa isi iklan yang ada di video tersebut? Bu Nana tadi sudah memperagakannya. Jadi, isi iklan yang ada di iklan obat sakit perut PSP itu yaitu iklan yang mengenai produk obat sakit perut yang bentuknya bagaimana? Bentuknya pil kecil alami dan bermanfaat dalam mengatasi penyebab sakit perut. Kemudian, keunggulan produk yang diiklankan apa saja? Pilnya berbentuk kecil alami, kemudian dapat mengatasi penyebab sakit perut. Ya, itu adalah keunggulannya. Salah satu hal yang dapat membuat tubuh tetap sehat dan bugar adalah dengan mengkonsumsi buah. Jadi, buah-buahan itu mengandung banyak sekali manfaat untuk kesehatan kita. Banyak sekali jenis buah. Ada buah apel, pisang, semangka, anggur, melon, dan masih banyak lainnya. Buah selain segar juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh kita. Apa saja manfaat buah-buahan? Baik, akan Bu Nana jelaskan. Jadi manfaat buah-buahan ada sumber vitamin. Jadi di dalam buah banyak sekali jenis-jenis vitamin. Ada vitamin A, B, C ya, banyak sekali vitaminnya. Kemudian sumber air dan gizi. Jadi buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh. Jadi nantinya dapat meningkatkan metabolisme tubuh kita. Kemudian sumber antioksidan. Jadi buah-buahan adalah salah satu sumber antioksidan alami terbesar yang ada di dunia. Lalu mencegah penyakit tertentu. Jadi selain buah-buahan itu dikonsumsi, kita dapat merasakan kesegaran ketika makan buah. Manfaatnya kita juga dapat terhindar dari berbagai jenis penyakit ya. Jadi itu dapat mencegah penyakit. Selanjutnya obat luar tubuh. Nah, jadi buah-buahan bisa juga digunakan untuk obat luar. Contohnya apa? Jerawat, bisul, dan sebagainya. Contohnya jika ada jerawat muncul, biasanya kalau yang sudah berjerawat bisa saja menggunakan jeruk nipis atau jeruk lemon untuk jerawatnya ya, seperti itu untuk obat luar ya. Itu adalah manfaat dari. Selanjutnya, Bu Nanda akan menjelaskan perbedaan tentang buah lokal dan buah impor. Nah, apa perbedaannya ya? Siapa yang tahu? Buah lokal itu buah yang diproduksinya di dalam negeri. Jadi di Indonesia sendiri itu juga banyak sekali buah-buahan yang dihasilkan ya. Banyak sekali contohnya ada pisang, ada semangka, ada jeruk, banyak sekali ya macam-macam. Kemudian kalau buah impor berarti buahnya yang bagaimana? Buah impor itu adalah buah yang didatangkan dari negara lain. Bisa dari Cina, bisa dari Amerika, bisa dari Australia, didatangkan dari negara-negara luar kemudian dimasukkan ke dalam negara kita ya. Itu adalah buah impor. Nah, kira-kira kalian lebih suka mana? Buah lokal atau buah impor? Biasanya kalau buah impor itu tampilannya lebih bagus daripada buah lokal ya. Biasanya buah impor itu lebih indah, lebih bersih ya. Biasanya buah impor seperti itu. Nah, tapi kita jangan melihat buah impor lalu yang lebih
bagus daripada buah lokal. Karena apa? Jadi, buah lokal itu banyak sekali keunggulannya dibandingkan dengan buah impor. Apa saja keunggulannya? Jadi, manfaat dan rasanya buah lokal dengan buah impor itu tidak kalah. Jadi buah lokal itu rasanya dan manfaatnya itu sama seperti buah impor. Jadi tidak ada bedanya ya. Kemudian harganya jauh lebih murah. Karena apa? Karena kalau buah lokal itu buah yang diproduksi dari tanah Indonesia sendiri. Jadi lebih murah. Jika buah impor didatangkan dari negara lain, pasti harganya jauh lebih mahal ya. Kemudian apalagi keunggulannya lebih segar karena jalur distribusinya pendek. Maksudnya bagaimana? Jadi, jika buah lokal dengan buah impor, meskipun buah impor itu dari tampilannya itu lebih cantik, lebih bersih, lebih menarik, namun dia itu kurang segar. Karena apa? Buah impor yang didatangkan dari negara-negara luar, semisal Cina ya. Cina mendatangkan buah jeruk ke Indonesia. Lalu buah tersebut jalur transportasinya dari Cina ke Indonesia itu dia menggunakan kapal laut. Nah, jadi kapal laut itu tidak bisa sehari saja langsung sampai ya. Jadi berbulan-bulan dari Cina ke Indonesia naik kapal laut. Nah, semisal bisa saja dari Cina ke Indonesia, anggap saja perjalanannya 1 bulan gitu ya. Dari Cina ke Indonesia 1 bulan. Nah, pastinya kalau dari Cina ke Indonesia 1 bulan, buahnya rasanya bagaimana? Ketika kalian memakan buah lokal yang setelah dipanen kemudian didistribusikan ke toko-toko buah atau ke warung-warung buah yang menjual buah itu, kemudian kita beli langsung kita makan, dan kita bandingkan dengan buah impor yang setelah panen kemudian didistribusikan menggunakan kapal laut selama 1 bulan baru sampai ke Indonesia. Kemudian kalian beli lalu dimakan. Kira-kira lebih segar mana antara buah lokal dan buah impor? Pastinya lebih segar buah lokal, ya kan? Karena apa? Karena jalur distribusinya pendek. Kalau buah impor, jalur distribusinya lebih panjang. Karena apa? Karena jauh ya. Karena perjalanannya juga lama ya. Nah, kemudian karena perjalanannya yang lama tersebut, kira-kira kalau buah tanpa pengawet perjalanan 1 bulan, kira-kira busuk tidak? Pasti busuk ya kan? Nah, oleh karena itu kalau buah impor itu pasti menggunakan pengawet. Karena apa? Karena dia itu harus diberi pengawet agar dia lebih menarik dan lebih awet, bentuknya tidak berubah untuk ketika diimpor dari negara lain ke negara kita. Nah, itu pasti pakai pengawet. Kalau buah lokal itu tanpa pengawet ya. Jadi saat panen kemudian didistribusikan ke toko-toko buah, kemudian kita beli langsung kita makan. Jadi tanpa pengawet ya. Jadi biasanya kalau buah lokal itu udah sekali lebih gampang busuknya. Nah, Bu Nanda mempunyai contoh dari buah lokal. Contohnya apa? Pisang. Pisang ini di Indonesia sangat banyak sekali ya macam-macamnya. Ada pisang raja, pisang kepok, pisang apalagi ya? Banyak ya. Pokoknya macam-macam pisang itu di Indonesia sangat banyak sekali. Nah, jadi pisang itu adalah contoh buah lokal yang ada di Indonesia. Manfaat buah pisang pun itu juga banyak sekali ya. Contohnya apa? Mencegah MAH dan luka akibat gangguan pencernaan karena teksturnya yang lembut. Menetralisir iritasi pada bagian dalam perut, menjadi lapisan anti radang, membantu masalah peradangan lambung atau usus, sebagai obat penyakit usus, dan menetralkan keasaman lambung. Baiklah,
Bu Nanda sudah menjelaskan tadi tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat, lalu memperagakan iklan elektronik yang ada di televisi, obat sakit perut PSP, lalu kita mengetahui manfaat dari buah-buahan, kemudian mengetahui keunggulan dari buah impor keunggulan buah lokal dibandingkan buah impor. Lalu kita juga mengetahui manfaat dari buah pisang. Nah, sekarang Bu Nanda akan memberi tugas. Jadi tugasnya adalah gampang sekali ya. Jadi mudah tugasnya. Tugasnya seperti tadi Bu Nanda sudah peragakan di slide ke-3 ya. Jadi nanti tugas kalian adalah memperagakan iklan elektronik obat sakit perut PSP yang ada di halaman 85. Ya, nanti kalian buatlah percakapan yang ada di halaman 85. Kalian baca peragakan iklan tersebut. Bagaimana caranya? Jadi kalian memperagakannya dengan mengirimkan audio ke Bu Nanda. Jadi nanti direkam percakapan yang kalian peragakan, lalu setelah direkam kirimkan percakapan tersebut ke WhatsApp ya. Jadi tugasnya seperti itu. Jadi tugasnya hanya memperagakan iklan elektronik obat sakit perut PSP yang ada di halaman 85. Baik, itu saja yang Bu Nanda sampaikan untuk materi hari ini. Semoga materi yang Bu Nanda sudah jelaskan dapat dipahami oleh anak-anak sekalian ya. Dan jangan lupa tugasnya segera dikerjakan. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan ya. Jika ada tugas langsung dikerjakan agar cepat selesai, tidak menjadi beban ya. Baik, Bu Nanda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.